Kalau gue lebih setuju judulnya realistis daripada Sabda Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah! Benar sekali, benar. Welcome back. Malam ini setting dari Blepot agak berbeda. Kita mengunjungi bukan dikunjungi, ya, kebalikan sekarang. Malam ini WD. bola banget. Lihat kan gua. Si bola. Bener-bener. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan suatu band yang sebelumnya itu udah pernah kita bincang-bincang. Cuman nih komposisinya berubah, ya kan? Banyak muka-muka baru yang tidak dinotis pada episode sebelumnya. Yang pertama ya, mungkin teman-teman juga udah lihat kayak si Kupratono, Kupret ini udah ada. Cuman yang Kupret ini sama Kupret ini nggak ada. Siapa nih mereka? Mereka adalah Wakti and the Tea House. Pembicaraan bincang-bincang tonight itu seputaran mereka baru keluarin video klip untuk single. Gue nggak tahu dari obrolan sih mau single mau EP, cuman menarik nih yang mereka keluarkan itu ada nona-nonanya dan ada sabda-sabdaannya. Jadi Sabda Nona sudah mereka keluarkan dan ada di platform YouTube. Tuh. Mungkin teman-teman lo udah pada ada yang pernah lihat dan ada yang belum. Kalau yang di ininya pokoknya putaran ada catur hitam putih, betul. ada orang diikat. Nah itu yang akan kita coba kupas di bincang-bincang Blepot pada malam hari ini di tempat yang semi kontrakan ini. Ya inilah base camp dari Wati and the Tea House. Ya oke, kalau kayak gitu maklumin aja. Mohon maklum ya. Cuman tetap dong, lagu barunya juga akan mereka bicarakan, kita ngobrol-ngobrol. Walaupun belum keluar, ini yang akan gue coba korek. Kenapa video klipnya keluar? Kenapa lagunya belum? Cuman sebelumnya perkenalin aja kali ya. Nih perkenalin yang teman-teman yang belum nonton, biar ya nge-refresh aja. Oh, Mati sekarang gini nih. Nah, ntar itu akan jadi pembicaraan bincang-bincang kita malam ini. Dari video klip dari anak-anak nih boy. Malam ini. Dari lu di sini deh. Silakan Mati. Gua Tirel. Ini Torik. Ya lu pernah diri sendiri ya? Lu megang apa? Gua megang ceban juga cukup lah buat Yakin lu? gitar. Yang kemarin nggak nampak nih. Kemarin kemana itu? Kemarin ya biasalah, namanya juga kita band tapi kerja juga. Ya maklumin ya. Iya, lebih prioritas kerja lah ya. Jadi pria tuh bekerja. Itu dia viral pada gitar. Nih bang, Gua bokir di gitar sama vokal. gitar sama vokal. Nama sebenarnya siapa? Nalva Torik Aziz Delius Fatima. Kenapa bokir? Nggak tahu. Bagus. Nyamannya anak-anak aja. Tapi ini. Alex Turner. Alex. Penulisannya. Vokal gitar. Alex. Penulisannya. Alex Bijer ya. Nah, muka baru nih. Baru banget ini mah. Hah? Baru banget. Baru banget ya. Ntar kita gitu. Masih diplastikin ya? Masih diplastikin. Siapa sampean? Gua Rikai. Gua Gua dipercayain buat megang bass. sebelumnya nggak dipercaya.
Sebelumnya coba-coba. Coba-coba ya. Pada Ternyata akhirnya, enak. pada akhirnya dipercaya ya. Nice. Nih lu siapa? Gua Keren. dan main drums. Main drum. Uang pukul. Tak lain tak bukan ya. Dan klamen ya. Iya, dia tenaganya Hulk banget. Bener, kalau ini mah top tapi. Dadan Destroy. Dadan Destroy. Dadan The Destroyer. Lu pada kan ngeluarin Sabda Nona nih. Itu gila sih. Yang gua kaget tadi yang seperti gua obrol di depan. Kenapa udah video klipnya lu duluan, tapi lagunya belum keluar? Di digital platform gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti itu jelek, enggak. Hasilnya udah gue tonton. Nih makanya gue pengen. Kenapa sih lu lebih ngeluarin dulu YouTube daripada rilisan lagunya dulu di platform digital ya? YouTubean dulu Sabda Nona ini. Kalau misalnya ngurus lagu untuk ke platform kan makan waktu tuh lumayan 2 mingguan lah untuk kita sampai nge-up gitu di seluruh digital platform. Cuma kan kalau YouTube kita bisa akses kapanpun, bisa upload kapanpun juga. Iya betul. Makanya kita waktu itu lebih pilih YouTube gitu. Sebenarnya sih ada yang lain kayak Bandcamp dan yang lain-lain. Iya, Cuma benar. kita lebih prefer ya udah deh YouTube aja deh biar audiens. Yang awalnya juga lebih luas juga Iya. ya itu dibanding yang tadi Jadi audiens yang disebutin itu. audiens yang ada di Instagram jadi kan mau nggak mau buka YouTube Iya. buat ngeliat at least ngasih tahu orang aja kita tuh punya YouTube tahu ini ada isinya kok gitu. Emang sebelumnya nggak ada. Ya ada sih Ada tapi sih. tapi kayak video klip kan ini for the first time gitu. Iya. Cakep ya. Alhamdulillah. Aduh, dan setelah sekian lama nih, ya Arab ya. Ini panggilannya Arab nih, biar enak ya kalau gue mah. Ini Rel, ya kan? Ini kayak Kayak temen SMP. Hah? Kayak temen SMP gua, Rel kan. Rel, ya kan? Temen kerja juga Rel. Rel gitu. Gue biasa keseharian nih biasanya kalau sama dia ketemu nih manggilnya Arab. Lo lihat aja mukanya kan gini banget kan? Ambon banget ya. Itu jemaat apa ini? Ini yang Harusnya manggilnya Nyong aja Nyong. Ih, nyong. Gue manggilnya gitu. Setelah sekian lama nih, Arab. Dari album yang pertama, masa transisi apa dengan perubahan-perubahan yang lu jalanin nih. Sekarang akhirnya keluar nih Sabda Nona, walaupun kayak tadi Bokir bilang lagunya belum keluar dulu nih. Cuman ini nih yang keluar duluan nih. Ini yang gue denger memang proses pendewasannya oke nih ya. Dari sudut pandang lo, kenapa nih Sabda Nona nih dikeluarkan lebih dahulu gitu? Jadi sebenarnya yang tadi Bokir cerita kenapa akhirnya dirilis di YouTube dulu ya. Gue mau lengkapin lagi nih. Iya. Itu karena kita keburu-buru aja sih ya. Jadi kita tuh udah nge-tag proses tag video itu udah dari bulan Agustus kalau nggak salah ya. Lama juga ya. Dari Agustus. Terus rencana kita tuh mau dirilis tuh di September. Mundur ke Oktober, mundur ke November. Ya akhirnya kita ya udahlah mau nggak mau paksa di Desember gimana caranya. Terus nah Desember itu tuh udah itu juga keputusan kita naikin di Desember kan udah mau Desember akhir ya gitu. Iya, udah. Jadi daripada keburu basi ganti tahun, terus coba kita rilis di apa namanya ya di Spotify gitu ya di digital platform itu. Kayaknya tadi Bokir jelasin butuh waktu 2 minggu, udah coba aja YouTube aja dulu lah gitu. Emang kita spontan aja. Wuih. Oke. Semua iya begitu sih gua. Reaktif aja ya. Dan gua enggak siap aja gua. Iya iya iya. Berlaku siap jawabnya tuh. Iya iya iya. Dan lagi Jadi Uhuy ini nah terus akhirnya ya udahlah malamnya kita bahas ini kita langsung nggak rilis nih gimana caranya besok rilis ya kalau di yang di kayak Spotify gitu-gitu kan butuh waktu 2 minggu udah yang bisa malam ini besok di rilis apa YouTube ya di YouTube aja lah gitu. Jadi prosesnya ini emang udah lama dari Agustus
prosesi Iya. bikin video klip ini. Proses bikin lagunya lagi lebih lama dari tahun 8 Lo kelahiran tahun berapa sih? Kok 8? Udah tahun 8 1740. Seumuran gue itu. Gue lahir. Jadi setelah selesai perang di Ponegoro, akhirnya kita bikin lagu itu. Proses. Cuman Bray, kenapa Sabda Nona yang lo angkat? Nah itu Dan lo pilih ya dari sekian, karena kan rencana tuh kan lo bakalan bawa lagu ini keluarnya kalau nggak album EP ya. Masalah nih, bener kan? iya, kita juga masih bingung tuh, album apa EP ya gitu. Iya. Soalnya materinya cukup juga, materinya Iya. cukup buat album, materinya juga cukup buat EP. Gitu. Jadi kita cuma lagi nimbang-nimbang aja. Lebih semangat mana kita ngerjainnya, album atau EP gitu. Ya tinggal gimana dia jalan Tinggal gimana prosesnya. ya prosesnya itu. Biasanya aja sih. Kenapa Sabda Nona nih? yang Sabda Nona. Lu masukin untuk video klip. Walaupun lirik-liriknya menggelitik ya, dan hasilnya juga oke sih, cakep sih. Agak nyeleneh dengan konsep kesederhanaannya itu, tapi tetap punya nilai aja menurut gua ya. Kenapa Sabda Nona? Dari sekian banyak nih lagu yang lu punya nih untuk kan persiapan buat EP album pun berarti banyak dong. Ada 16 lah. Hah? Ada 16 lah lagu. Banyak juga ya. Itu 16 yang inget, 16 yang ingat. Ya. yang lupa nggak tahu berapa kan lupa. Sih. Iya, kenapa Sabda Nona? Apa ya? Waktu itu keresahannya masih ada, Mas. Jadi after gua record, udah gua tulis liriknya, udah final. Setelah record tuh gua masih punya keresahannya gitu. Kita visualin kali ya. Yuk, mau nggak? Oh ya udah, akhirnya gue cari orang buat ngevisualisasiin lirik tersebut lah, gitu. Ya udah akhirnya dapet Nail Adam, Dava, Yole, dan Hilmi dan Haikal lah. Satu tim itu dia ngebantuin kita buat bikin Sabda Nona gitu. Ya kalau kenapa Sabda Nona di YouTube ya itu karena kita pengen ini aja sih, apa ya bahasanya, pengen Kan tadi lu bilang kan keresahan nih. Iya. Keresahan lu. Yang nulis lagunya lirik siapa? Gua Lu. sama Arab lah. Sama Arab, berdua ya? Berdua. Itu keresahannya kenapa nih? Keresahan dalam hal apa? Kalau gua sih lebih bukan nulis ya, gua lebih ke ngoreksi diksi-diksinya aja gitu yang kira-kira agak-agak terlalu seksis. Tadinya tuh liriknya tuh benar-benar emang keresahan bokir yang Putus dialamin nyata gitu ya, sama Kisah cinta. ya gitulah. Love life. Orang Work hard. Ya itu. Kalau keresahannya tuh sebenarnya nggak cuma dari pengalaman pribadi gue aja sih, Mas, yang gue berbenturan dengan perempuan gitu. Nggak cuma itu aja. Gue lihat juga fenomena di internet ya. Gitu, fenomena internet dengan segala platformnya lah. Itu tuh sekarang kayak banyak standar-standar gitu. Standar-standar yang dibikin sama perempuan gitu. Kurang lebih lah ya, walaupun cuma beberapa gitu. Dan ya gue rasa aja nih, apaan sih kok ada gini-gini standar TikTok lah ya kalau orang sekarang ngambutnya. Iya, gue tuh kayak anjing jijik gitu. Apa ya, terlalu minta kesetaraan ya. Bukan sih, jadi kayak kesetaraan yang kita pelajarin bareng-bareng itu kita anggap udah ini bukan terlalu berat juga sih ya, tapi emang ini latar belakangnya nulis ini gitu ya. Akhirnya jadi bergeser lah gitu. Kayak misalnya di lirik itu kan ada apa namanya, apa sih yang trauma itu liriknya? Mendiagnosa dengan sendirinya, kedok sembuhkan trauma. Oh iya, kedok sembuhkan trauma gitu. Itu tuh kadang-kadang kita suka nemu case yang si orang trauma ini itu tuh mentang-mentang dia trauma, akhirnya dia tuh bebas buat ngelakuin apa aja yang dia mau gitu, sampai jadi nimbulin trauma lagi malah ke orang-orang lainnya gitu. Nular ya. Iya.
menularkan traumanya dia ke orang lain. Bukan, lebih ke dia jadi penyebab traumanya orang lain jadinya Iya, gitu. benar. Yang tadinya tuh orang nggak trauma gara-gara dia jadi Iya, trauma jadi dia. dia ngasih pembelaan itu buat hal-hal yang sebenarnya salah gitu. Jadi dia ngelakuin satu kesalahan gitu ya. Terus dengan dalih ya gue kayak gini karena gue tuh punya backstory yang begini, inner child gue yang kayak gini gitu-gitu ya. Biarpun gue juga nggak tahu ya itu salah apa enggak gitu tuh yang bisa jawab mungkin Masing-masing itu ya. dari yang mengalaminya lah. Fahrudin Faiz gitu-gitu ya, mungkin itu yang bisa jawab secara teori ya gitu. Jauh kalau itu. Gue nggak ngerti, tapi ya itu yang keresahan kita. Keresahan Gue berharap siapa? Dia Faiz ya. Tapi Tuhan. keresahan kita ya gitu sih. Karena banyaknya kasus-kasus yang akhirnya ya udahlah jangan mentang-mentang lu trauma terus lu bebas ngelakuin apa aja gitu. Padahal yang itu akhirnya lu nimbulin trauma lagi buat orang lain gitu. Lebih ke nggak ngaca aja gitu. Iya. Terus itu sebenarnya egonya dia yang kita nganggapnya ya, ini bukan berarti kita bilang dia salah gitu ya. Kita nganggapnya itu mah ego lu aja gitu. Terus dengan apa namanya lu lampiasin ego lu kasih makan ego lu dengan alasan ini karena trauma gua gitu sih. Dan juga mungkin untuk beberapa orang punya hal yang sama buat ngomongin ini gitu. Iya, Cuma benar. mungkin nggak ada nggak ada platformnya atau kesempatannya gitu. Dan kita juga Kalau kalaupun ada tuh kayak mencar-mencar lah gitu. iya kita Iya. pun kayak nyelam juga di internet kayak lihat-lihat pendapat orang gitu. Iya, Itu iya, juga iya. kita rangkumin juga ya dengan catatan komen-komennya dia adalah di menjadi bagian lah di lagu gua gitu. Relate ya ke Iya. lagu lu ya. Iya. Sabda Nona ya. Nulis masalah pribadi dia. Cuma ya biasa. Nggak. Berbelit-belit gitu kan sebenarnya gue juga nggak ngerti gue ngomong apa gitu tadi kan Nggak. kemana-mana tapi ya intinya sebenarnya keresahan pribadi Iya. kita bertiga lah ya. Kalau Rikai kan baru datang dari Pekalongan dia Majalengka. masih Majalengka ya. Ini Jadi masih- belum kenal Jakarta lah gitu. Masih probation juga. Belum kenal Bekasi maksudnya. Masih training. Masih training. Masih training buat jadi orang Jakarta. Masih ngomong gue-nya masih belajar gue. Iya. Masa sih? Kayaknya udah fasih banget. Nan. Tapi bagi gue ini pendewasaan nih yang dengan apa ya? Masalah trauma itu sendiri untuk diangkat ke dalam sebuah lagu itu nggak gampang. Apalagi dengan lirik tadi ya, yang di rapnya yang tadi gue bahas pertama Dadan tuh. Kayak yang apa dan liriknya? Sabda nona realistis mau kuis. Tak tahu kesetaraan kau hanya lelah miskin nona. Oh iya. Wah, itu bakalan jadi pro dan kontra. Kontra sih untuk kaum hawa ya, karena kan Iya. mereka kan pasti, anjir juga lu. Kan Kenapa masalah kita satu sih? wanita selalu benar, Mas. Iya benar. Kedua wanita selalu benar. Iya. Kalau kedua kalau wanita salah baik lagi pasal satu. Iya. Baru tuh. Baru tuh pasal. Kayaknya itu Udah dari pasal ketiga. Itu 2010 itu. 2010. Menarik loh, makanya lu kalau pengen yang belum nih dengerin musiknya, lu nonton YouTube-nya mereka. Di situ komposisinya dikasih lirik juga lagi, ya. Dikasih liriknya juga sedemikian tajamnya dan pentokannya tuh. Wow. Terus sebenarnya Apa tuh? ada liriknya juga biar teman-teman tunarungu bisa nonton ya, Rap ya? Waktu Baca. itu ada iya benar. ada concern kayak gitu. Oh. Terus buat saudara-saudara kita yang di apa namanya Saudi Arabia juga kita ada versi terjemahannya. Ada Arabnya. Ada versi Arabnya. Nanti kita rilis ya. Nanti. Dengan komposisi musik yang sekarang yang lu usung nih untuk Sabda Nona itu sendiri. Karena ini kan dari segi apa ya, aransemen ataupun hasil olahan produksi mixing mastering juga menghasilkannya berbeda banget dari yang album sebelumnya untuk lagu Sabda Nona ini ya. Iya. Karena itu yang jadi kita, karena belum ada nih yang album yang belum keluar kan masih dalam planning lu nih. Iya. Ya kan? Ini proses pendewasannya termasukkah dalam komposisi sekarang yang dengan komposisi apa ya, punggawanya lu dengan masuknya si Kupret ini nih, ya kan?
itu termasuk lah apa bagaimana? Sebenarnya kalau penyesuaian mah nggak Pendewasaan sih. Nah, Pendewasaan bermusiknya ya. iya, lebih dari itu. pendewasaannya. Terus kita juga misalnya kayak berkata kita mencoba untuk menyesuaikan, enggak juga. Rika masuk ya udah lu punya input apa sih? Itu juga kita tetap walaupun dia baru masuk Silang salih. Cuma kalau Sabda Nona ya memang pendewasaan aja kali Mas ya. Pendewasaan dari album pertama. Iya. Dari album pertama. Dan kebetulan dengan masuknya Kampret ini ya lebih pas lah. Lebih pas, benar. Komposisi yang pas ya. Lebih tercover apa yang kita mau lah. Lebih tercover. Nah, kayak mungkin kalau di album 1 kita kayak marah-marah gitu, pretensius. Nah, kayaknya semua hal harus dikomentarin gitu. Iya. Nah, kalau sekarang sih udah emang kitanya udah covid gitu. Udahlah kali ya, nggak usah bikin lagu yang marah-marah lagi gitu, marah-marah yang pretensius gitu. Iya. Nggak jelas. Yang nggak apa, jelas, iya. kenapa gitu. Kalaupun mau marah-marah, kita cari fenomena yang benar-benar apa ya, benar-benar nyata nih gitu. Kita marahin lah bahasanya. Nah itu ada di Sabda Nona nih. Iya. Sebagai Karena cerminan ya. Sabda Nona emang keresahan kita juga. Bukan. Jadi kalau album kemarin tuh nyomot gitu ya, mungkin Iya. ada satu lagu yang bener-bener real nyomot dari orang gitu, terus kita jadiin lagu gitu. Iya. Lama kita mikir kenapa kita coba bikin dari keresahan kita sendiri aja gitu. Jadi kan masing-masing punya keresahan. Dan Iya. ternyata yang di Sabda Nona ini keresahan kita sama gitu, pernah ketemu kasus-kasus kayak Iya, gitu gitu. Pasti. Akhirnya ya udahlah kita bikin aja itu. Pas banget ya. Dan kalau dari proses kreatif kan, misalnya dari gue nih Mas, gue nulis, gue pasti tanya dulu ke yang lain. Ini Iya. ada yang relate gak sama ini? Itu gue pasti nanya dulu Sama mereka. lu nih, masing-masing tuh Iya. personil ya. Iya, sama yang lain. Kalau misalnya yang lain kayak, oke Fir, relate nih, ya udah baru kita workshop dan segala macam lah gitu. Nah ini kan sebagai cerminan awal untuk entah EP ataupun album tadi kayak lo bilang ya kayak lo juga sih oke ngomong. Apakah memang nanti akan keseluruhan lagu modelnya akan seperti Sabda Nona secara komposisi instrumen ya, sound ya? Itu apakah seperti itu ataukah ada pembeda di 1-2 lagu atau gimana? Nah, ini juga Untuk kedepannya ya? ya ini juga balik lagi, nyambung lagi ke omongan tadi soal pendewasaan itu. Kita mikir di album pertama itu kita tuh gimana caranya musik kita itu sama, satu warna gitu ya. Iya. Jadi dari lagu satu ke lagu yang lainnya itu harus ada kesamaan gitu. Nah, di Sabda Nona ini di album atau EP nanti Yang bakalan bakal ya kita keluarin. tulis ini sih kita punya rencana buat bikin sesuai apa yang misalnya liriknya tuh kayak gimana kesannya, kayak gimana kita tulis itu, dan aransemennya dibikinnya yang sesuai dengan gitu sih. Jadi maksudnya kita mau bebasin musik itu mau kayak gimana gitu, nantinya dapatnya tuh kayak gimana gitu di album atau EP itu nanti bakal kayak gitu. Buat album yang lebih nyanyi lah gitu aja. Iya. Itu satu. Buat album yang lebih nyanyi aja, dan kalau tulisan mah natural ya. Natural. Tiba-tiba kita nulis sudah kayak gitu aja. Jadi ya sih. Ternyata pendewasannya tuh nggak apa ya, alam bawah sadar gitu Mas. Bukan kucuk-kucuk ini album gua harus lebih dewasa, enggak juga. Kita juga udah kalau itu kalau secara tulisan lah ya. Kalau secara aransemen musik kita juga udah Lu pengen ngebawanya iya, nih udah ke stepan yang berikutnya ya. udah diskusi lagi soal kayak gitu. Jadi di album pertama itu di album kedua ini jangan sama kayak album pertama lah kalau Iya, bisa. kalau bisa. Karena kita sendiri ngeliatnya album pertama ya itu cuma gitu doang jadinya. Iya. Nah, Outputnya. sementara Bukan berarti jelek ya. Iya. bukan berarti jelek. Enggak. Kita kan rockstar ya. Jadi ya apa yang kita ciptakan. Sekarang dulu berat loh itu. Oh, iya, Maaf, bener-bener. berat itu. Nggak masalah sih. Iya. Aminin aja. Amin. Amin dong. Itu kan suatu doa. Betul. Nah, terus sampai mana tadi ya? Rockstar. Tadi kita ini kan rockstar. Ya lu kan Amin. pengen ngebawanya kan ke iya. step berikutnya. Nah, terus kita tuh sempat ngobrol gini nih. Mas, kita juga sempat ngobrol kan Mas. Gimana
kita Wati ini udah jalan kalau sampai 2025 ini ya itu udah 6 tahun gitu. 6 tahun ya? Iya, buat ukuran band 6 tahun cuma punya 1 album. Nah, Yang albumnya juga ya udahlah. Ya udah. Gitu ya. Iya. Itu kayaknya Tahu. sebenarnya kita mau serius sih ngeband gitu. Nah, di album kedua ini nih kita sekalian mau negesin buat kita sendiri ya, terutama buat kita berempat maksudnya. Kalau ya udah kita mau serius ngeband gitu. Jadi akhirnya dibikin kalau misalkan album pertama ya udah kayak gitu aja, ya album kedua kita harus lebih serius lagi karena buat tunjukin kalau kita emang serius ngeband gitu. Soalnya materi banyak, duit dikit, jadi nggak bisa rilis. itu permasalahan Iya. zaman sekarang lah. Oh, iya. Band di mana-mana. Sama lagu kali ya, kayak Hah? dari banyak lagu Hah? kita tuh agak labil kadang ya buat milih-milih yang mana aja yang masuk album gitu. Saking banyaknya tadi itu ya stoknya. Iya, saking ada stok Kita kita. kalau produktif ya Produktif. bokir produktif. Produktif. Bokir produktif ya, Cek. Kayaknya Iya. dari jawaban yang di tag Agustus dirilis Desember itu produktif sekali ya. Enggak, kalau penulisan mungkin masih produktif penulisan Iya, ya. bisa. Cuma sisanya ya itulah namanya juga kita kan ya Nah, Juragan. orang kagak ada ya duit mah Iya. gitu ya, jadi mesti nyari. Ya itu natural. Jadi makanya kadang-kadang keseriusan ngeband atau fokus ngeband itu kepecah sama fokus nyari duit gitu. Itu udah umum. Itu Sampai udah umum gitu. sih. Biarpun katanya ada yang ngomong kalau lu mau nyebur, kalau lu mau nyemplung nyemplung sekalian gitu kan, cuman gua nggak mau nyemplung. Basah. Kalau bisa Masuk berenang. angin gua. Iya. Nah, iya. Kalau nyemplung masuk angin, kalau nggak bisa berenang, Iya, kalau ya kan? Susah. tenggelam di laut yang ada pagernya di Tangerang. Itu makanya. Makan situ tuh dulu. tenggelam di kehampaan ya. Iya. Saya gue demen nih. Tenggelam di kamar. Makanya jadi sabda nona ketenggelam dalam lapangan. Betul. Iya nggak? Setuju ya? Setuju. Lu bener deh. Lu simak video klipnya mereka. Tapi kalau cara lirik gue lebih suka kalimat bukan tenggelam di kehampaan. Jadi di ref terakhir itu kalau lo nonton sampai terakhir lagunya ya, itu tenggelam di kecemasan. Itu sih yang lebih relate Iya. buat gua daripada tenggelam di kehampaan ya. Tenggelam di kecemasan itu lebih relate. Kadang-kadang kita akhirnya tindakan kita impulsif itu karena kita tenggelam di kecemasan, khawatir, panik, takut, Lu gitu. belum makan, gajian masih lama. Aspal kosong. Udah. Jadi tenggelam di kecemasan itu lebih Iya. itu ada di bait Di terakhir. situ ya, terakhir. Di bait terakhir itu kira. Wah, itu mah relate semuanya dong. Tadinya mau di bait pertama cuma Nggak, ini nih coba kenapa? Iya. Ini gua kecewa juga nih sama dia nih. Kenapa nih? gue agak ngotot, gue pengennya kayak gini, harap pengennya kayak gini. Ya udahlah, masukin aja dua-duanya gitu. Udahlah, akhirnya kalau kayak gitu juga gua keluar aja lah gitu. Ya. Dari ruangan itu, ruangan kamar, ngerokok dari studio gua Nyari keluar. sensasi aja. Heran gue. Nggak lain nggak bukan nih Dan nih. Iya. Dua orangnya sensasional loh, bener loh. Ini belum aja basis sebelum sensasional. Dari sensasi namanya juga band baru. Iya. Itu kutipan realita cinta rock and roll. 6 tahun mah bukan band baru, Bray. Lumutan. Ini udah saatnya memang pengharapannya mereka untuk naik ke stepan berikutnya untuk lebih dewasa. Itu sangat gua appreciate. Lebih bagus lagi kan sharing sejalan nih, Pak, menurut gua. Mereka menciptakan karya, balik lagi ke lu pada yang appreciate itu sebuah karya dari suatu band, ya balik lagi ke lu pada yang nonton, yang lihat, yang apa ya, yang beli merchandise-nya, yang ya support lah. Gua nggak ngerti dari segi mana, yang penting support aja. Itu balik lagi ke lu, karena mereka cuma mengungkapkan ekspresi mereka aja nih, apa yang ada di diri mereka ungkapkan, dan hasilnya juga gua bilang top bro, serius. Makanya lu harus nonton, walaupun sangat ditunggu nih untuk albumnya. Menurut gue ini yang menarik nih, apalagi dengan adanya perubahan komposisi personel ya. Lu bagaimana menghadapinya nih dengan berarti kan begitu masuknya dia tiba-tiba udah harus dengan lagu baru nih, materi baru, apalagi dengan video klip udah keluar. Lu sendiri untuk awalan lu masuk ke Wati and the Tea House ya, ini siapa yang nawarin lu pertama kali?
Dadan duluan. Saya Mas. Lu? Dadan. Harus Jadi- pakai CV. Dulu TV. Enggak Iya. Kita psikotes juga. Iya. ada. Iya. Ada pendidikannya 6 bulan. Interview user 6 juga. bulan. Ada pendidikannya 6 bulan. Wah. Bareng kan dia sebelum jadi personil resmi tahun lalu pernah ngomong juga sekali. Dua kali. Dua kali. Justru pas kita lagi kosong-kosongnya basis, dia mulu yang backup Mas. Oh gitu. Lalu nemu dia di mana Dan? Pinggir jalan. Jadi ceritanya, Kasian, nasongan kali. mantannya dia itu mantan gue juga Mas. Oh. Di warkop. Waduh, sabda nona, Too much information tuh masuk. Iya, sabda Iya, nona betul. juga ya. Kan fun fact yang mesti ceritain. Apaan, kan? Iya Gitu kan. dong. Iya. Nah, terus? Temu lah akhirnya. Pas nongkrong bareng. Kebetulan si mantan apa masih pacar sih? Ki? Mantan dong. Mantan ya? Mantannya dia ini nongkrong lah Mas di tempat kedai kopi gua. Kedai kopi gua, tempat gua kerja. Nah, nongkrong diceritain sama mantannya bahwa dia main musik juga loh. Oh, main ini. Kebetulan pas banget di situ posisinya basis gue yang dulu tuh lagi nggak ada Mas, masih nyari lah siapa nih yang cocok buat jadi basisnya. Akhirnya gue ajak lah dia coba buat manggung dulu, coba manggung yuk, kemudian gantiin dulu. Langsung manggung nggak ya? Satu lagu, dua lagu, Langsung langsung manggung. Langsung manggung. Amin satu. Fantastis kan? Fantastis gitu. Dia emang bass banget, dia lahirnya aja kan di slap. Baru keluar bayinya, iya. Kalau tidur gulingnya bas. Iya. Duh. Lu nawarin dia tuh. Nawarin dia. Akhirnya dia mau, ya udahlah. Akhirnya sampai sekarang nih dia jadi personil. Lu Ikut. Sebenarnya basicnya sih drum. Cuma kan gak enak mau ganti dadan. Iya. Gua mau ngisi basic gak? Jadi kita boleh ya mau bukir. kita sebenarnya apa mau ngeluarin jangan. Jadi cerita, ini fun fact yang Iya, fun, iya, ya. iya, Yang fake maksudnya, Iya, yang fake ya. faktanya ini faktanya. Fun fact. Jadi Fun kita mau fact. ngeluarin dadan. Oh. Makanya carilah siapa. Oh, ya udah Rikai aja dulu deh. Rikai taruh di bass dulu. Gitu. Pas Rikai masuk, Dadan udah mulai benar. Udah Ya mulai gimana benar. nih? Ya udah Rikai main bass aja. Nah, terancam dia. Jadi Sadar. Enggak, nggak pokoknya tahu. kalau Wah, gua macam-macam. nggak tahu nih yang kayak gitu. Jadi kalau dia macam-macam lagi, Nah, ya udah ada drummer kok gitu. Kita manggung bokir ngebas 2 gitar nggak masalah. Bertiga juga nggak masalah. Gitu. langsung lo manggung ya. Iya. Jadi kita di Wati nih ada masalah dikit keluar aja gitu. Gue juga mau dikeluarin juga mau bokir mendadak tadinya. Buset. Sama bokir juga mau keluarin. Iya. Gitu. Kita jadi- saling mau ngeluarin. Iya, Saling mau ngeluarin. Kita tuh sebenarnya Jadi sebenarnya saling Wati ini sudah Rikai. kita berpolitik juga ya sebenarnya berempat. Soalnya satu Gila, sama ya. lain tuh. Bagus juga. Untung kayaknya kalem dia daripada Kalem. kayak lu ya. Bagus gua demen nih. Kenapa? Iya. Lapar. Lapar. Awalan dah lu lu diajak sama Dadan untuk masuk ke Wati ya, adisionalin dulu lah ya. Itu lu apa yang ngebuat lu untuk nerima? Oh, gua mau deh nyoba deh nih. Karena apa ya? Lagunya asik sih. Lagunya suka? asik. Suka. Terus ya orang-orangnya juga enak sih. Orang-orangnya ya. Mana Oh, nih? lagi ada Jawabannya template banget. Alex Alexander. Hah? Ini yang bikin gua jadi pengen banget ikut karena ada Alexander. Memang iya lagunya enak Mas. Perasaan pas kemarin manggung baru pertama kali. Hah? Gimana? Wajar kan ya. Lupa wajah. Ya udah lupa. Tadi yang penting materi masuk ke kepala lu ya. Itu yang salah satu alasan untuk lu bisa gua mau nih join ke Wati Anti House ya. Seru nih, seru. Seru ya. Apalagi langsung manggung lagi gila. Dan lagi kita memang butuh basis yang kapasitasnya kayak gini. Kapasitas gua. Apa tuh kapasitas? Yang bisa main drum. Yang bisa multifungsi. maksudnya yang bisa Jadi ini Anda ada masalah apa? Jadi ribut di sini. Jadi gini aja kita jadi berubah ya kontennya jadi kita klarifikasi. Nah. Sebenarnya apa? Cek masalah lu cek. Anjing. Bangsa. Dia blek ya. Bener-bener. cuma Rikai Tapi kayaknya yang bisa mengakomodir Mengakomodir. materi kita gitu. Makanya kayak udahlah udah masuk aja. Ya udahlah sekalian deh. Karena mungkin yang main bass di anak-anak kita juga dikit Mas. Shit banget. Ada yang bisa, bandnya udah banyak banget.
Kebanyakan band. Kebanyakan band, ya benar. Nah untuk video klip, kita balik lagi ke video klip. Ini menarik nih. Untuk yang pemilihan yang direkturnya, untuk pemilihan direkturnya untuk video klip Sabda Nona ini, lu percayain pada sama siapa? Sama adik kelas gua lah di kampus. Tadinya tuh kita ada berapa kandidat ya kira? Iya, ada beberapa kandidat. Ada 4 apa 5 lah gitu. Yang nawarin mau dibikinin nggak gitu video lu mau kerjain nggak gitu. Terus ya sampai akhirnya ketemu adik kelas Bokir yang kita rasa murah. Ya cincai lah ya. Cincai dikit. Walaupun gue ngeliatnya sih mas, kenapa gue milih dia, walaupun mereka cuma berempat tapi bisa ngasilin yang maksimal gitu. Dan ya kita juga puas gitu sama hasilnya, makanya kayak udah deh ini aja gitu, yang lain nggak usah dulu, yang ini aja gitu. Untuk konsep storyteller dari video klip lu yang Sabda Nona ini, itu lu dialog dulu sama temen lu itu? Oh iya pasti. Apa lu cuma ngasih pokoknya gua Sabda Nona nih, lu dengerin musiknya, lu yang nentuin deh? Oh, kalau Itu gimana? Kalau ide brainstormingnya waktu itu memang bareng, mas. Kayak gue cuma ngasih konsep kasaran lah. Harusnya kan itu konsep artworknya. Gue tuh pengennya artworknya harusnya kayak gitu, ada catur. Cuma ya udah deh divisualisasiin aja. Ya udah akhirnya gue pengen ada catur, pengen ada cewek sama cowok, tapi cowoknya diikat gitu. Sesimpel itu aja. Nah sisanya dikembangin sama mereka berempat. Kenapa catur? Kenapa nggak lempar lembing? Itu menarik, kenapa nggak pingpong? Iya kan? Bingung nggak badminton? Kenapa nggak badminton? Kenapa catur? Itu menarik loh. Kenapa coba? Gue ngerasanya pion itu representasi dari laki-laki yang takut perempuan kali. Gitu. Oh, gitu? Jadi jalan aja. Gampang Kayak disuruh-suruh. iya gampang disuruh-suruh gitu. Paling perspektif gue terhadap catur gitu sih mas. Untuk gue tarik korelasinya gitu. Iya. Terus kan ada kan biasanya di daerah-daerah beda penyebutan ya. Iya. Jadi gue pernah ada, atau di daerah kita di sini tuh ada juga yang nyebut kan raja sama ratu kan. Ster itu ada yang sebut ratu gitu. Ratu, iya. Jadi kita mau itu representatif dari apa yang kita mau itu sih. Jadi ratu tuh bebas jalan kemana aja. Entah pion, raja aja cuma jalan satu langkah, Iya. langkah. Iya. Nah, semua di papan catur itu didominasi sama si ster yang kita anggap ratu itu. Iya. Kenapa pion harus begini? Kenapa kuda harus begini gitu? Kenapa cuma ratu? Gitu. Baru kepikiran gue. Kenapa Bandung? Iya. Bandung. Udah jadul banget ya. Itu 2020. Untuk apa? Pemilihan tempat. Lu tempatnya di mana tuh untuk lokasi settingan buat video klipnya lu? Di Kopiraga sih. Di Kopiraga sih. Teras lah. Teras lah. Teras sih, Mas. Itu lu makan berapa proses penyutingannya? Ngerekornya itu makan berapa lama? Nah, ini fun fact juga nih. SKS mas. KS. Ini fun fact juga nih. Apa tuh? Jadi kita ngerjainnya itu sekitar 3 jam. Anjir. Serius. Itu proses take dari mulai ngobrol, make up, apa namanya, Wardrobe. ya set tempat gitu-gitu, layout tempatnya segala macam itu dari awal itu sampai ke selesai, sampai beli intisari itu 3 jam. Ada yang bisa. Enggak, itu bohong aja. Dan Kita kan enggak ada yang Minuman saya. kita Jamu. duitnya beneran ya, duitnya beneran yang ada Duitnya di video beneran. klip tuh. nah, duitnya itu beneran. Cuma emang abis itu balik lagi Balik bukan lagi, kita. balik lagi. Bukan duitnya. Ada yang kurang atau duitnya? Nah, Dandan. rencananya waktu itu mau kita kurangin. Kenapa nggak jadi? Ketahuan Orangnya ada di situ kan. Orangnya ada di TKP ini yang kita pinjam. Kalau orangnya nggak ada kan dia nanya tinggal kita bilang nggak tahu. Tapi apa kan storyteller udah terbentuk atau apa? Udah jadi nih pakemnya kayak gini storytellernya. Pas eksekusi hari H itu, lu udah tahu perannya mesti bagaimana? Enggak dong nggak ada personil malah ya. Gue baru ingat bro, sorry.
Baru gua tahu nih ini video klip mereka ini tidak ada keterlibatan personel sama sekali di dalamnya ya. Nggak ada. Hanya para pelakon-pelakon Iya. nih, tokoh-tokoh yang ada nih yang ini. Nah, ini siapa tuh? Si wanita yang bengis itu dan teman kita atau teman Iya, kita yang diseksa tuh. Itu siapa tuh? Kalau pemilihannya sebenarnya, nah Iya, pemilihan daun tuh karakter lo ya, itu jatuhnya lo nggak Itu gampang. berdasarkan karakter asli. iya. Soalnya itu kan Akifa ya, Iya sih. ceweknya Dadan. Ceweknya dia ada. Kayak Yes. mukanya tuh udah setelan Judas gitu loh, Mas. Iya. Antagonis. Udah cetakan Iya, Judas. bener-bener antagonis. Jadi kayak Daripada ribet-ribet sih, Susah-susah, susah-susah ngeluarin. Mantan lu. Karena kita MMK ya. Apa kayak Kenapa nggak mantan itu? Ya ntar yang antagonis lu berdua. Iya, tuh kena kan. dia yang diikat dong. Iya. Iya juga. Cocok. Oh, emang antagonis nih mukanya? Bengis lo. Bengis ya? Kalau nakal dia kan Bengis noti. Iya, solusi lah. ya Cocok ya. Iya. bader-badernya apa namanya? Binal-binalnya gitu. Dan Itu cocok buat Karakter yang Dada. biasa Cocok buat dada. Bener. dan lagi Oh, cocok. si Arnade atau Batak, bukan rasis nih ya, emang Ah. panggilan Batak. Ah. Arnade atau Batak itu emang dari awal gue nawarin dianya untuk atur, Mas. Nah, terus Etak mau gak jadi atur Pewati, ntar settingnya kayak gini. Ah. Oh ya udah yuk. Etak video klip aja udah mau gak? Ya udah ya udah. sekalian dah ya. Iya sekalian. Kenapa dia tuh karena di biasa kita teman-teman kita itu cuma dia aja ya, nggak kaku kalau ketemu kamera gitu Iya aja sih. iya sih. Sisanya tuh ya kayak gini nih, kita kan ngomongnya kaku semua. Iya. Lagi Enggak juga enggak kaku. sama ini sih Mas, gue ngutip dari Edi Kemot tuh, Nah, Nah. ini daging nih. drummernya Seringai. Hmm. Edi Kemot kan juga jalanin cerah hati apalah itu, Iya. apa video-videoan lah. Iya. Nah menurut dia Iya. video klip yang bagus itu video klip yang nggak ada anak bandnya. Ah. Dan gue sepaham akhirnya. Iya. Oh iya juga ya. Makanya gue pengen kalau punya video klip, udah kita emang nggak usah. Gitu. Cukup talent aja yang ada di situ. Kayak gitu sih. Berarti lu cuma ngawasin doang nih. Iya betul. Ngawasin storytellingnya, tetap jagain. Iya, jaga. biar ceritanya sama Tetap kayak sama. gitu. Blockingnya kita mau dari mana gitu. Paling sesimpel itu aja sih. 3 jam tuh. 3 jam. Iya, kurang Iya lebih mah 2 jam. kita juga bantu juga mereka untuk setup lah segala Ya, macam. seperti setup ya. Iya. Dan Berarti dia ngawasin juga dong ceweknya biar moodnya tetap bengis. Ya. Betul. Harus dibikin kesel terus. Terus kita tuh sepanjang Jalan kenangan. proses jalan kenangan itu, Iya. panjang proses tag itu lagu tuh nggak berhenti. Jadi nyesuaiin mood. Jadi ada lagu, ada apa sih namanya kayak gitu? Kita bikin playlist. Iya. Jadi si cewek ini nih, si ceweknya Dadan ini, Hah? itu misalnya kita lagi mau butuh ekspresi dia kayak gimana, kita tuh sesuaiin, kita play lagu yang moodnya tuh kayak begitu. Misalnya kayak lagi mau marah, apalagi mau nakal gitu, ekspresinya kita ya lagu-lagu centil, kita style gitu. Jadi sepanjang prosesnya gitu pokoknya lagu full gitu. Buat ngebangun si mood si Moodnya si ceweknya itu. cewek. Kalau si yang satunya lagi kan cuma ditutup matanya doang gitu Iya. kan. Nah, kalau dia kan butuh banget tuh buat ekspresinya biar Ngebangun dapet ya. lah gitu. Bukan diputar lagu Sabda Nonanya. Bukan malah. Bukan mah. Enak juga kita kalau diputar Sabda Nona terus-terusan kan. Editor 3 jam mas. Editor. Udah diputer itu lagu. Iya sih. Tapi boleh kita ntar bikin ya Sabda Nona 3 jam di YouTube. Iya sih. Tapi jujur, Oh, gitu. editor kita nyetel mulu, jadi diselingin satu lagu ke kita lagi, selingin satu lagu kita lagi. Iya. Sampai akhirnya kita buang sendiri. Kita Bisa buang ini sendiri. lagi apa yang di setel gitu. Buang nggak? Oh gitu. Ya udah kita Gitu. Terus lagu Sabda Nona nah selama dari Sabda Nona ini jadi lagu jadi lagu, itu kita belum pernah bawain sama sekali di live.
banget sekali. Sama sekali, baru nanti besok rencananya nih. Kita kan ada panggungan Tanggal 26 ya? Januari. Itu kan ada panggungan. Nah, itu baru kita coba bawain. Karena itu juga ngerasa tanggung jawab karena udah rilis aja gitu. First time. Terus beberapa 3 juta orang itu udah nanyain gitu. Ini nanti Wati main Bawain sampai orang kayak gitu. Dari requestan ya 3 juta orang itu ya. 3 juta orang tuh. Serius kalau nggak percaya nanti kita tunjukin DM-nya Wati ya. Iya. 3 juta orang yang 2.500-nya udah meninggal. Enggak, itu enggak. 2.500 kurang 3 juta kan 2 juta 7.000. 2 juta 900. Enggak lah. Ya udahlah. Sama kayak gitu. Tapi requestan udah ada tuh ya. Ya, itu jadi kita dari bikin itu sampai ya tanggal 26 Januari ini baru kita bawain. Soalnya agak satu beban ya kira. Iya, beban. Karena kan musiknya juga beda kan tuh. Beda Musiknya banget. beda. Terus kedua kita udah terlalu nyaman buat bawain lagu yang lama karena Iya. waktu latihannya juga yang susah ketemu. Iya betul. Paling ngulik sendiri-sendiri. Nah, kalau lagu-lagu yang lama kan udah ya udahlah nggak usah banyak latihan Udah gitu. gampang lah ya. Pilot lah itu mah. Kita kan Iya. emang jebolan apa namanya? Api ya. Sekolah musik itu kan Iya. Boston. Saya tahu. Enggak itu Asal salah ya. jeplak aja Boston. Boston jeplak aja. Enak aja. Enggak ada. Lebih ke Stockholm sih. Di Stockholm ya. Jadi kita udah ngerasa ya udahlah Ya udah. mampu lah gitu. Iya. Ya lagu sendiri. Lagu sendiri, lagu orang. Iya, akhirnya berantakan. Jangan. Nah, ini makanya baru mau dicoba di tanggal 26 Januari ini. Anehnya pas lagu itu jadi sebenarnya beatnya gak kayak gitu kan ya? Nah, emang beda. Iya, beatnya pengennya kayak lagu pertama tuh The Next Universe, beatnya pengen kayak gitu. Cuma nggak tahu masuk studio kok jadi gini ya. Gitu. Gitu ya. Gue inget tuh. Nuansanya jadi berbeda. Iya, gue lempar lirik ke Arab sore, gue lagi naik motor dia nelpon, Kir itu aja jadiin. Oh ya udah. Terus pengen gue samain kayak The Next Universe. Tapi pas masuk studio jadinya kayak gitu ya udah. Tapi lu oke begitu. Oke. Lu juga ada? Oke banget. Emang itu kesepakatan kita sebelum akhirnya di fixin. Ya udah itu jadinya kayak begitu adanya lagunya, itu kita udah. Karena kan kayak dibicarakan tadi kan nuansanya jadi berubah tuh. Berarti kan harus dipertanyakan kembali dong. Udah semuanya Nuansanya itu udah berubah. diobrolin. Soalnya mungkin lagu punya takdirnya sendiri kan mas. Susah. Gini. Iya, enggak kalau misalnya enggak cocok ya pasti cocok di orang gitu. Kita yakin lah dengan hal-hal seperti itu gitu, hal-hal magis yang kayak gitu. Mas ada pengumuman tuh. Iya. Iya. Bawel. Gua yakin gitu lah. Lagi takdir nih. Iya. Nah, iya. Baru mulai dalamnya Iya. obrolan ini. Kenapa? Daging nih. Iya. Lagu kalau udah nempel dan pas gue saat dari mana tuh gue nggak langsung tulis mas. Nangis dulu. Gua bikin dulu, gue tidur. Hah? Besoknya gue masih hafal gak? Oh masih nih. Ya udah berarti takdirnya lagu ini ke gue. Gitu aja. Berarti dia maunya dibawain gue. Mas, kayak gitu aja sih. Iya. Kita juga sepakat sih Yang. Nah, kalau nggak enak kan pasti. Udah lewat aja Lupa. nggak ingat ya. Iya. Proses editingnya kelar syuting, editing makan berapa waktu? Nggak lama ya itu ya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu tuh. 2 minggu sama penentuan buat artwork cover ya. Iya. Itu udah termasuk kan 2 minggu. Cepet juga ya. Cepet tuh, release aja lama mas. Iya kita cuma lama di rilisnya. Mau mundur di rilisnya. Tadinya kan mau ada merchandise juga. Jadi kita tuh rencananya mau keluarin merchandise dulu, baru rilis video klip. Tapi akhirnya ya udah video duluan kita. Ternyata merchandise-nya nggak kepegang. Karena kita rasa lebih urgent kita ngeluarin lagu dulu lah daripada itu. Tapi bakalan nyusul kan merchandise ya? Pasti dong. Amin. Pasti ya. Pasti kan ada di Blessing Music Store. Nah untuk gue dikasih tahu dia nih, Mas penulisan Wati berubah ya, gini-gini kata lu bilang penulisannya jadi gimana Wati? Yes, ya itu secara penulisan jadinya kita mau coba lebih Bijak.
Bukan bijak ya gitu. Kagak, Wati and the Tea House yang lu bilang aja. Oh, kira mau balik lagi ke awal nih bahasannya. Ini. Gue udah kaget aja ditembak gitu. Nanti jadi Wati and the Tea House itu udah bukan lagi Wateah kalau disingkat. Kan tadinya kita pakai nama Instagram Wateah ya kan. Sekarang tuh udah mau dirubah jadi WATTH gitu. Termasuk buat yang di IG lu ya? Penulisannya bakal dibedain nggak di IG? Iya, semuanya bakal kita bedain. Jadi bukan Wateah lagi, WATTH gitu. Berarti IG lu WATTH Iya. and Tea House ya? Wati and the Tea House. Wati and Nah, the Tea House. biasanya kalau kita mau singkat itu kan Wateah. Iya. Nah itu Wateahnya itu kita ganti jadi WATTH. Bukan Wateah Oh, lagi. Nanti maksud gua judulnya jangan lupa, Ha. Jangan Wateah lagi. Ada Tapi Tea WATTH. Ada Tea kan soalnya. Iya. Sebenarnya kasihan tau teman kita yang udah nulis Wateah di badannya. Mana gue yang nato ya? It's okay, kita Ada tahu 2 orang. Watea. tapi kan it's okay, kita apresiasi mereka juga. Iya. betul. Nah, jadi kita tetap Wateah. Udah nggak tahu juga kan. Berubah lagi. Harusnya jadi gitu. Ya udah fix ya. Gak enak kalau udah ada yang nato Wateah ya. Lah, lu Harusnya jadi cover album. lu manggung yang tanggal 26 itu di mana? Di Noah Cafe. Noah Cafe. Tuh, mereka bakalan manggung tanggal 26 di Noah Cafe. Tapi ini tanggal 26 udah keluar emang video ini. Apanya? Ini. Udah dong. Oh, udah. Sebelum tanggal 2. Apa? Mereka udah ada jadwalnya tuh kalau gue lihat di itu acara Limitless ya? Iya, Limitless. Jadi lu udah bisa lihat. Nanti di-share juga sama mereka jam berapa mereka main. Rundown tuh udah ada. Tadi gue lihat udah ada jam berapa mereka udah mainnya. Terus pengharapan lu sebagai satu band Wati ya, dengan keluarnya video klip yang baru ini, pengharapan lu gimana? Dari lu. Gue dulu ya. Pengharapan gue balik ke tadi sih. Jadi ini bentuk penegasan dan mudah-mudahan kita emang bakal lebih serius lagi gitu ngebandnya. Jadi jangan lagi buang-buang waktu, buang-buang karya gitu aja gitu kan, sayang lah gitu. Jadi mudah-mudahan karena udah kita terlanjur keluarin, jadi kita punya beban moral dengan keluarin Sabda Nona ini kan kita bilang kan kita mau negasin kalau kita nih bakal mau serius gitu ya. Ya itu lah. Jadi mudah-mudahan jadi beban moral, bikin kita juga lebih serius lagi ke depannya. Oke. Nah, kalau gue sih dengan adanya video klip ini ya kurang lebih sama lah ya, kayak serius gitu. Maksudnya pengen nunjukin ini serius juga, tapi selain serius juga gue pengen nunjukin juga gitu. Ini kita lebih ini musik kita hari ini udah lebih dewasa gitu. Ini kita udah kayak gini. Maksudnya mungkin orang-orang yang dengar berbahaya nggak nyangkut di Sabda Nona gitu. Tapi lu pun sebagai pendengar harus update juga gitu. Kalau lu emang dengerin kita ya, kayak gitu sih. Lebih tepatnya kayak gitu lah, ngajak pendewasaan teman-teman yang lain yang dengerin kita juga. Lu Kalau gue lebih banyak yang denger, lebih banyak yang suka lagi sih. Biar Simple makin ya? dikenal aja. simpel ya. Realistis. Realistis. Nah, Lu Dan, Canda. lu Dan. Bleach. Sama sih mas. Sama ya, template ya. Template. Ya udah lah, ikut kalau kayak gitu. Betul. Emang pada realistis mas. Harusnya judulnya realistis ya. Jangan, deh Sabda Nona lu udah cakep nih buat lu ya. Lu simak nih pengharapan mereka. Bincang-bincang kali ini nih mengupas sedikit banyaknya tentang bagaimana mereka dengan lagu barunya, dengan materi barunya yang mereka keluarkan lewat video klip dulu sebagai awalan, jadi cerminan mereka untuk nih EP ataupun album. Lalu udah ada gambaran nih dari video klip yang mereka keluarkan. Apalagi dengan bincang-bincang malam ini ya sedikit banyaknya dari Arab, Bokir, terus siapa namanya? Mikael, terus sama dia Kupret ini satu ya. Udah lu bisa nemuin apa ya, satu ringkasan yang bisa lu rangkum sendiri atas dari ngobrolan malam hari ini. Support terus mereka, kontak DM di IG mereka. Lu udah tahu kan IG-nya Wati and the Tea House. Terus jangan lupa lihat schedule-nya mereka, manggung tanggal 26, merchandise-nya nyusul. Ceki terus video klipnya. Cakep serius. Nyeleneh tapi manis.
Di Instagram juga kita giveaway iPhone ya. Iya, Di Instagram kita giveaway iPhone HDC. Sama umroh kan. Sama umroh. Oke, syaratnya harus follow Wati, harus follow Blessing, harus follow apalagi ini harus follow Follow sama tag 5 teman kalian ya. Follow harus Teman yang nggak dikenal. harus ini juga follow shop biliar ya. Sama harus bikin video makasih Wati. Iya. Gitu, pokoknya. Gitu ya. Iya, nanti kita ada iPhone 15 HDC. HDC lah. Ya, lu. Benar gini serunya mereka ya. Senatural ini, makasih buat Sentralis Raga Kopi udah ngobrol-ngobrol buat jadi tempatnya nih, lokasinya, udah spotnya. Ya, simak terus, jangan lupa komen, like, subscribe, and share buat kelangsungan nomor Blepot. Mas Bu di sini bersama Blepot dan Wati ya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.